Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pemodelan dengan menggunakan persamaan diferensial orde pertama. Outline yang akan kita bahas, yang pertama adalah pengenalan. Di sini akan dibahas apa saja yang bisa dimodelkan dengan menggunakan persamaan diferensial orde pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang penggunaan persamaan diferensial orde pertama untuk pencampuran larutan. Kita lihat di sini adalah 3 contoh aplikasi dari hal-hal yang bisa kita modelkan dengan menggunakan persamaan diferensial orde pertama. Yang pertama adalah pencampuran larutan, yang kedua adalah mengeluarkan air dari suatu tangki, yang ketiga adalah benda yang jatuh. Dari ketiga bentuk model ini dapat dibuat persamaannya, yaitu yang pertama bisa kita tulis dalam bentuk dA per dt sama dengan garam yang masuk dikurang garam yang keluar. Yang kedua bisa kita tulis dengan menggunakan persamaan dV per dt sama dengan min AH, min lubang dari tangkinya dikali akar 2GH. Yang ketiga bisa kita tulis dalam bentuk M dV per dt sama dengan Mg dikurang dengan Kv. Sekarang kita lihat yang paling banyak digunakan persamaan diferensial orde pertama ini digunakan untuk pencampuran larutan. Misalnya ada suatu tangki di mana ada larutan garam yang masuk, kecepatannya kita tahu, kemudian yang keluar kecepatan juga kita tahu. Nanti kita bisa mengetahui berapakah konsentrasi larutan garam yang ada di tangki ini. Ya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini ada sebuah tangki ya, yang awalnya berisi 1000 liter air, di mana awalnya sudah ada 100 kg garam yang dicampurkan. Kemudian larutan garam dengan kecepatan 10 liter per menit dan setiap liternya 5 kg dimasukkan ke dalam tangki ini. Kemudian di dalam tangki pencampurannya dilakukan secara uniform ya. Dan kita bisa melihat bahwa kecepatan keluar larutan garam dari tangki ini adalah 10 liter per menit. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah garam yang ada di dalam tangki dalam fungsi waktu. Jadi sesuai rumus yang kita bahas tadi bahwa dA dy per dt ya, jumlah garam per waktunya adalah garam yang masuk dikurang garam yang keluar. Garam yang masuknya berapa? Garam yang masuknya bisa dilihat dari yang diketahui 10 liter per menit dan berisi 5 kg. Jadi tinggal kita kalikan 10 kali 5 dapatnya 50. Kemudian garam yang keluar adalah kecepatan keluarnya ya, dibagi dengan isi air di tangki. Jadi 10 dibagi 1000 sama dengan 0,01. Dari persamaan ini bisa kita tulis bahwa Y aksen sama dengan 50 dikurang 0,01 Y. Persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi min 0,01 Y dikurang 5000. Ya. Kalau kita lihat persamaan ini adalah persamaan yang bisa kita pisahkan. Ya. Jadi bisa kita lihat dy dibagi Y min 5000 sama dengan min 0,01 dt. Persamaan ini bisa kita selesaikan dengan mengintegral kedua sisi. Ya. Jadi hasilnya menjadi ln Y min 5000 sama dengan min 0,01 T ditambah konstanta. Ya. Bagaimana untuk mencari konstantanya? Dari mencari konstanta ini kita ketahui bahwa pada kondisi awal di dalam tangki ini sudah ada 1000 kg garam. Sehingga kita bisa masukkan ke persamaannya. Oke, sebelumnya kita ubah persamaannya menjadi Y min 5000 C E pangkat min 0,01 T. Setelah itu kita substitusikan bahwa Y sama dengan 100 kg ketika T-nya 0. Sehingga dari sini kita masukkan diperoleh C-nya adalah min 4900. Jadi persamaannya berubah menjadi YT sama dengan 5000 dikurang 4900 E pangkat min 0,01 T. Jadi persamaan ini adalah persamaan jumlah garam yang ada di tangki ini.
Contoh berikutnya, ya, ini latihan soal. Nanti tolong dikerjakan. Di sini ada tangki berisi 2000 liter air, kemudian sudah ada garam 30 kg, kemudian ada larutan garam yang masuk ke dalam tangki dengan kecepatan 10 liter per menit, dan setiap liternya mengandung 7,5 kg garam. Ya. Kemudian pencampurannya secara sempurna, ya. Dan larutan keluar dari tangki dengan kecepatan yang sama. Diminta berapakah jumlah garam setiap waktunya dalam fungsi T. Kemudian yang kedua, berapakah jumlah garam di tangki setelah 60 menit. Contoh soal yang kedua, latihan soal yang kedua di sini sama dengan yang tadi, 20 liter garam, 20 liter air, larutan garam, dengan ada 30 kg garam yang sudah dicampurkan. Kemudian yang di sini bukan larutan garam yang masuk, tapi air bersih, ya, dengan kecepatan 10 liter per menit. Kemudian larutan keluar dari tangki ini dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan yang masuk. Diminta berapakah jumlah garam di dalam tangki dalam fungsi T. Kemudian berapakah jumlah garam di dalam tangki setelah 60 menit.